Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al azizil ghaffar, mudabbiril umur, muqaddaril a'mar, wa muqaddaril aqdar, wa mulijul lail wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, berkat taufik hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir, bersolawat, bertasbih. Kemudian kita melanjutkan menyimak nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang dipandu menggunakan kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar, jalan menuju peringatan, wal I'tibar, dan merenung atas kehidupan kita ketika manusia di dalam kehidupannya masing-masing. Maka sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikabarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, manusia tidak lepas kehidupannya daripada 5 fase, 5 kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan alam ruh, yang kedua adalah kehidupan alam dunia, yang ketiga adalah kehidupan alam barzah, yang keempat adalah kehidupan alam ba'ats, alam kebangkitan, dan yang terakhir adalah kehidupan alam akhirat. Adapun sekelumit penjabaran yang ada kaitannya dengan kehidupan pertama di alam ruh telah kita kupas dari minggu-minggu yang lalu. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan kepada kita al-umrusani, yaitu umur yang kedua, fase kehidupan yang kedua. Kapan fase yang kedua itu dimulai dan kapan fase yang kedua itu berakhir? Wa huwa min hinna khurujil insan min batni ummihi bil wad'i ila hini khurujihi minad dunya bil maut. Kehidupan fase kedua yaitu dimulai dari lahirnya manusia, keluarnya manusia dari rahim ibunya ketika dilahirkan, itu fase kedua. Sampai kapan? Ila hini khurujihi minad dunya bil maut. Sampai keluar di alam dunia ini, yaitu dengan kematian, menuju alam berikutnya yaitu alam barzah. Ini kita sedang menduduki kehidupan di fase kedua ya, di alam dunia. Ini fase-fase berikutnya masih beberapa tingkatan lagi yang akan kita lalui. Nah, ternyata fase yang kedua, fase berikutnya lagi itu lebih dahsyat ya, masalah-masalah yang akan dihadapi oleh manusia. Maka ketika pada fase yang kedua ini, pada periode yang kedua ini, tentu sebagai orang beriman, tentu sebagai orang muslim harus punya tujuan hidup ya. Apa sih tujuan hidup? Tujuan hidup adalah yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan melalui lisan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan hidup kita ya sebenarnya adalah puncak tujuan hidup kita itu adalah menuju ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu sebenarnya tujuan yang sebenarnya, tujuan kehidupan manusia ketika manusia ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di alam dunia ini. Selain untuk menyempurnakan akhlak, juga tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak begitu saja mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini. Kenapa? Karena rintangan, ujian, cobaan begitu dahsyat.
baik dari hawa nafsu kita, angan-angan kita, ataupun godaan lingkungan, godaan sekitar, godaan syaitan dan sebagainya. Sehingga tidak sedikit orang yang lalai, tidak sedikit orang yang lupa dengan tujuan hidupnya, sehingga ada kalanya bisa menghabisi kehidupan ini dengan cara yang hina, bisa menghabisi kehidupan di dunia ini dengan cara yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Padahal justru dengan cara seperti itu akan lebih memberatkan pada kehidupan alam berikutnya. Nah, maka Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan kepada kita mengenal tentang fase yang kedua adalah fase di alam dunia ini. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kita? Hada huwa awsatul a'mar wa maqsuduha wa fi muddatut taklif bil amri wa nahyil ilahai alladziina 'alaihima yatarattabu tsawabu wal iqab. Maka kata Habib Abdullah bin Haddad, fase kehidupan di alam dunia ini, fase kedua ini merupakan muddatut taklif. Apa itu muddatut taklif? Muddatut taklif itu adalah waktu mengemban hukum, waktu mengemban atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di alam dunia ini, ya, di fase kedua ini merupakan fase mengikuti apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perintah ataupun larangan. Ketika perintah Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menawarkan yatarattabu thawab. Allah akan memberikan tawaran pahala. Sebaliknya ketika larangan Allah Subhanahu wa taala ini dilakukan atau kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengancam dengan siksa. Nah, di saat manusia pada waktu muddatut taklif, pada waktu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengemban hukum, melakukan apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan oleh sahabat, dilanjutkan oleh ulama, mengikuti apa-apa langkah-langkah mereka, maka insya Allah orang tersebut akan mendapatkan wa naimul mu'abbad fi jiwarillahi azza wajal, akan mendapatkan kenikmatan, kesenangan yang abadi di samping Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika pada waktu taklif ini, pada waktu mengemban hukum ini, malah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tawarkan wal adzabul mukhallad wal bu'du anillahi azza wajal. Allah akan mengancam dengan siksa yang langgeng, akan dijauhkan orang tersebut dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Wan nasu mukhtalifun fi hadzal umur ihtilafan katsira. Maka ketika di alam dunia ini, ya, umur yang kedua ataupun fase kehidupan yang kedua, kata Imam Haddad, manusia ini beragam, beraneka ragam. Ada yang diberikan umurnya panjang, ada yang diberikan umurnya pendek. Sebenarnya ketika umur panjang dan umur pendek akhirnya sama juga ketika alam berikutnya, karena ketika di alam barzah, di saat alam kebangkitan itu berbarengan, ya, dari mulai zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, ketika di alam kebangkitan itu berbarengan. Hanya ketika di alam dunia itu ada yang umurnya pendek dan ada yang umurnya panjang. Maka ketika itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya nanti di alam ba'as, alam kebangkitan berbarengan, manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang usianya pendek, mereka lebih duluan untuk tinggal di alam barzah. Yang umurnya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berikan panjang di alam dunia, berarti belum menetap di alam barzah. Oh, berarti umurnya di alam dunia itu lebih panjang. Tapi hakikatnya ketika di alam barzah nanti dibangkitkan itu berbarengan. Maka dengan demikian aturan-aturan yang dinasihati oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di saat manusia
menduduki fase yang kedua, yaitu fase di alam dunia yang sekarang ini, dimulai dari lahir ya sampai datangnya wafat. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqna nutfata 'alaqah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah menjelaskan dalam surat Al-Mu'minun ya, ayat 12 sampai ayat 14. Walaqad khalaqnal insana, kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menciptakan manusia atau telah menciptakan insan. Dari apa? Min sulalatin min tin, dari saripati tanah awalnya. Summa ja'alnahu nutfatan, kemudian saripati tersebut aku jadikan sperma air mani. Ini mulai pembentukan manusia. Fi qararin makin, dan ditempatkan sperma tersebut, air mani tersebut di tempat yang kuat. Nah, kemudian summa khalaqna nutfah 'alaqah. Kemudian setelah aku ciptakan ya nutfah, segumpal mani ya, maka aku ciptakan 'alaqah. 'Alaqah itu adalah gumpalan darah. Maka aku ciptakan lagi, ketika gumpalan darah itu selama 40 hari aku ciptakan lagi. Berikutnya adalah jadilah gumpalan darah itu mudghah, segumpal daging. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini maha berkah Allah Subhanahu wa taala, zat yang sebaik-baiknya penciptaan. Ini tidak ada yang mampu manusia menciptakan manusia, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini diakui oleh Allah Subhanahu. Itu yang aku ciptakan. Manusia yang aku ciptakan itu aku yang ciptakan, kata Allah. Nah, maka dengan demikian, mengingat pada ayat ini, Allah melanjutkan ayat yang ada kaitannya dengan kehidupan manusia di alam rahim ya, di alam kandungan. Dalam surat Al-Hajj Allah menjelaskan lagi, ya ayuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibim minal ba'si, kalau kalian ragu-ragu adanya hari kebangkitan, adanya hari ketika manusia di alam barzah dibangkitkan, dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kalian ragu dengan hal seperti itu, fa inna khalaqnakum min turab, maka sebenarnya bagiku mudah, sebab aku ciptakan kalian itu awalnya dari saripati tanah, summa min nutfah, terus jadi sperma, summa min alaqah, terus jadi gumpalan darah, summa min mudghah, terus jadi gumpalan darah, mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin. Nah, ada yang berkelanjutan usia dipanjang, ada yang keguguran. Nah, ini tujuannya apa? Linubayyina lakum, supaya kami bisa menjelaskan kepada kalian, wa nuqiru fil arham, dan supaya kami menetapkan kepada dari rahim-rahim manasya ila adalil musamma, pada orang yang aku kehendaki pada waktu yang telah ditentukan. Nah, tadinya manusia tidak ada. Bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu mudah. Dari mulai saripati tanah, kemudian dari jadilah sperma, kemudian jadilah gumpalan darah, jadilah gumpalan daging. Nah, apalagi kalau sudah ada. Kalau sudah ada kemudian aku matikan, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti aku akan kembalikan lagi, itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya tidak ada pun oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diadakan, ya itu bisa mampu Allah Subhanahu wa taala berkuasa, apalagi yang tadinya sudah ada. Itu kalau seandainya kalian ragu tentang adanya hari kebangkitan. Tapi tetap saja orang yang tidak percaya, yang tidak diberikan hidayah keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mempercayai adanya hari kebangkitan. Nah, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan modal iman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita untuk percaya pada hari-hari ataupun alam-alam berikutnya. Bukan hanya sekedar alam dunia, kita percaya adanya alam barzah, kita percaya adanya alam kebangkitan, kita pun percaya alamnya akhirat. Maka yang jadi renungan oleh kita bukan hanya sekedar percaya saja, akan tetapi mempersiapkan diri kita untuk menghadapi alam-alam ataupun fase-fase berikutnya. Nah, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan lagi dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wa min ajma'iha hadisun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, adapun kumpulan-kumpulan hadis-hadis yang menjelaskan tentang terbentuknya kehidupan manusia, terbentuknya manusia selain dari dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 5, juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq. Rasul merupakan as-sadiq, ya, merupakan insan as-sadiq yang jujur, al-masduq dan yang dibenarkan, yang benar dan dibenarkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum, sesungguhnya kalian, yajma'u khalqahu, kalian itu kumpul, khalqahu, bentuk kalian itu fi batni ummihi, ya, di perut ibu kalian, arba'ina yauman. Nah, 40 hari. Jadi ketika sperma tersebut, ya, selama 40 hari, ya, arba'ina yauman nutfatan, maka setelah 40 hari summa yakunu alaqatan misla dalik, kemudian jadilah alaqah. Jadilah alaqah itu adalah gumpalan darah. Ini penjelasan Rasul, ya, yang mana hadis ini diterima oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. 40 hari gumpalan sperma, 40 hari gumpalan darah. Summa yakunu mudghatan misla dalik, kemudian 40 hari berikutnya jadilah gumpalan daging. Jadi 3 kali 40, 120 hari, atau sama dengan 4 bulan. Kemudian sudah terbentuk, ya, gumpalan daging. Summa yursilullahu ilahil malak, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat pada gumpalan daging tersebut, mengutus malaikat. Apa yang dilakukan oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala? Fayanfuhu fihi ruh, maka malaikat meniupkan ruh. Maksud daripada meniupkan ruh sudah ada. Ruh sudah ada. Ya. Karena ruh diciptakan terlebih dulu. Sebelum terciptanya langit dan bumi, ruh sudah ada. Sehingga penjelasan berikutnya sebelumnya, ruh telah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, alastu birabbikum, wahai para ruh, apakah aku ini Rabb kalian? Bala syahidna, iya aku bersaksi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniup ruh. Artinya meniup ruh ini, ruh yang sudah ada dimasukkan pada jasad manusia di saat di usia kandungan yang ada di dalam rahim perut ibunya itu 120 hari ataupun 4 bulan. Nah, maka ketika ruh sudah masuk pada jasad manusia, pada jasad janin tersebut, wa yu'maru bi arba'ati kalimat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada malaikat 4 ketentuan, 4 kalimat. Mana ketentuan tersebut? Yuktabu rizquhu, dicatat rezekinya. Nah, jadi selama ditiup ruh sampai nanti wafat, sampai nanti meninggal, jumlah rezeki itu berapa, ya, dicatat rezekinya. Wa ajaluhu, kemudian ajalnya ditentukan oleh malaikat, ya, melalui atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu, kemudian ditentukan pekerjaannya, amal-amalnya yang akan dilakukan. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa syakiyun aw sa'idun, apakah nantinya akan celaka ataupun nantinya akan bahagia. Ini takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah Subhanahu wa taala yang ada pada makhluk. Ya, tidak tahu, ya, tidak tahu umur kita itu ketika Allah Subhanahu wa taala mencatat ataupun mentakdirkan kepada janin yang ada pada kandungan ibu kita. Tidak tahu kita. Hanya bisa saja takdir tersebut dirubah dengan cara berdoa. Karena tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, "Fawallati la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah." Demi zat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha ghairuhu, tidak ada Tuhan ghairu selain Allah. Sumpah Rasul,
Inna ahadakum, sungguhnya kalian, la ya'malu bi amal ahjannah, ketika di alam dunia ini kalian itu melakukan amalan-amalan seperti amalan penghuni surga. Artinya amalan penghuni surga getol ibadah, getol sholat, getol puasa, getol ngaji dan lain sebagainya. Akan tetapi ya, kita tidak tahu takdir kita, kan ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Saking orang tersebut beramal, melakukan amal soleh, amal untuk menuju ya, ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira, sampai jarak antara orang tersebut dan surga itu kurang lebih 1 diro. Nah, 1 diro itu kurang lebih setengah meter. Saking dekatnya dengan surga. Dikarenakan apa? Dikarenakan melakukan amal-amal soleh, amal-amal menuju pintu surga. Akan tetapi payasbiku alaihi kitab, ketentuan Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu, sudah terlebih dahulu ketentuan Allah. Ternyata payamalu bi amali ahli nar. Ketika mendekati pada kematian, orang tersebut melakukan amalan-amalan, yaitu amalan seperti yang dilakukan amal ahli nar, penghuni neraka. Akhirnya payudhiluha, orang tersebut dimasukkan pada api neraka. Padahal sedikit lagi akan masuk surga, akan tetapi akhir hayatnya su'ul khotimah, maka orang tersebut akhirnya payudhiluha, dimasukkan pada api neraka. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengajak kepada kita untuk sama-sama berzikir setelah membaca ratib Al-Haddad ini dengan kalimat ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah, supaya kita mendapatkan keberuntungan di saat usia kita tutup, mati dalam keadaan husnul khotimah. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, ada orang ketika melakukan amalan bi amali ahli nar, seperti amalan-amalan penghuni neraka. Ya, judi, mabuk dan lain sebagainya, zina dan lain sebagainya. Amalan-amalan ahli neraka itu. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dirot, sampai orang tersebut sudah dekat pada api neraka, orang tersebut dan pintu api neraka itu kurang lebih 1 diro, 1,5 meter lagi, saking dekatnya. Akan tetapi payasbiqu alkitab, ketentuan Allah Subhanahu wa taala sudah terdahulu. Payamalu bi amali ahli jannah, orang tersebut melakukan amalan seperti amal-amal surga. Ternyata orang tersebut di saat wafatnya husnul khotimah, baik akhir hayatnya, payudhiluha, maka orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surga Allah. Jadi ya, ending manusia itu adalah nanti akhir hayat itu. Nah, akan tetapi ini hal yang goer gali, hal yang tidak biasa. Tapi ada orang yang melakukan amal kebaikan, akhirnya orang tersebut ketika akhirnya melakukan amal keburukan, ada orang itu, cuma tidak banyak. Ya. Yang kaprah, yang galib, ketika orang melakukan amal kebaikan, kesannya akan baik pula. Di saat orang melakukan keburukan, akan buruk pula. Akan tetapi tidak semuanya seperti itu, ada. Nah, ketika yang langka itu jangan dijadikan patokan. An-nadir la yutabar. Yang langka itu jangan dijadikan patokan. Kalau begitu saya udah ada yang melakukan amal-amal ahli neraka, nanti ketika akhir hayat akan melakukan amal surga. Emang tahu ketika akhir hayat kita itu ya, ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ketika manusia merasa melakukan amal-amal kebaikan, jangan merasa bangga diri dulu, jangan merasa sombong dulu. Jangan dulu merasa sombong dulu karena saya sudah melakukan amal kebaikan. Belum tentu amal kebaikan tersebut sampai pada akhir hayat. Begitu pula sebaliknya, ketika orang yang melakukan amal-amal keburukan, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa selama masih hayat, ruh masih di kandung badan, masih ada kesempatan. Ini tujuannya seperti itu. Jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala di saat manusia itu di usia kandungan ibunya 120 hari ataupun 4 bulan, takdir Allah Subhanahu wa taala sudah ditentukan seperti itu. Maka secara galib wa huwa tis'atu ashhur,
selama 9 bulan barulah manusia itu lahir ke alam dunia. Fa idza kharaja min bati ummihi fadzalika awal umrihi dunyawihi. Maka ketika manusia itu lahir ya dari kandungan ibunya, itu mulai menginjak alam dunia, alam fase kedua. Nah, waqad dzakarallahu ibtida hadal umur fi kitabihi wa tanqul insan fihi min turin ila tur wa min halin ila hal. Maka ketika manusia mulai menginjak alam dunia di saat dilahirkan dari kandungan ibunya, itu beraneka ragam periodenya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nukhrijukum tiflan." Kemudian aku mengeluarkan kepada kalian tiflan, dari mulai kecil. "Tsumma litablugu asyuddakum." Kemudian aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai kalian itu menjadi dewasa. Wa minkum mayutawaffa, ada sebagian kalian itu ketika menginjak dewasa itu meninggal. Wa minkum mayyuradu ila adil umur, ada orang yang umurnya panjang sampai umurnya itu hina, yaitu fikun, naudzubillah. Likaila yalama min ba'di ilmi syai'a. Ini adalah supaya apa-apa yang ada di dunia ini yang dilakukan oleh manusia ya, yang dialami oleh manusia itu semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Summa litakunu suyukha. Ada juga orang yang sampai usianya suyuh itu syekh, tua. Wa minkum mayutawaffa min qablu, ada orang yang usianya tidak panjang, yutawaffa min qablu, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala min qablu, sebelum tua. Walitablugu ajalan bersama wala'alakum ta'qilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, supaya kalian itu sampai pada ajal ketentuan yang telah aku tentukan, wala'alakum ta'qilun, supaya kalian itu berpikir. Artinya berpikir di sini tidak semua manusia meninggalnya sampai usia tua, tidak semua. Ada manusia ketika mati itu dalam usia anak-anak, usia remaja, usia dewasa, ada juga yang usia tua. Nah, maka tahap-tahap manusia di alam dunia, itu berangsur-angsur, artinya tartib ya. Pal insan fi hajar umur yang takilu fi halitufulah illa bulugisin. Manusia di alam dunia ini, kata Imam Haddad ya, itu tidak langgeng. Pertama fi halitufuliyah, di masa kehidupan anak-anak. Kemudian ila hali bulugisin, sampai menginjak usia balik, awil ihtilam atau ihtilam. Secara segi umur 15 tahun, tapi dilihat dalam segi tabiat ya, karakter, yaitu kalau perempuan itu haid, kalau laki-laki itu keluar mani. Summa ila hali syabab, kemudian manusia itu yang meningkat lagi sampai hali syabab. Syabab itu adalah menginjak masa remaja. Summa ila hali kuhulah, kemudian sampai menginjak tengah tua. Setengah tua ya. Summa ila hali suyukh, kemudian sampai manusia itu pada usia suyukh, pada usia tua. Malahan wakibar, sampai usia lebih daripada tua, rentak gitu ya. Ila masya Allah, sampai yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sampai usianya sekalipun sudah tua itu normal, ada yang sampai usianya sudah tua itu hilang daripada akalnya ataupun pikun. Nah, di saat manusia itu lahir dari kandungan ibunya, faida wadu'al insan, ketika manusia lahir min batni umihi, dari perut ibunya, istahala sorihon, maka menangis menjerit. Umumnya bayi itu ketika dilahirkan dari sang ibunya menangis, itu umumnya bayi. Dikenakan apa itu? Minal kuzzati syaitan, karena ditusuk oleh setan, la'anahullah. Ditusuk oleh setan. Nangis itu ditusuk oleh setan. Ini informasi dari Al-Habib Al-Haddad ya, yang mana informasi ini adalah diinformasikan juga oleh Rasulullah SAW. Jadi bayi nangis itu karena
dipukul atau ditusuk oleh setan. Nah, allati lam yuslim minha Isa bin Maryam wa ummu alaihissalam. Nah, manusia yang ketika lahirnya itu tidak disentuh, tidak ditusuk oleh setan, oleh iblis ya, itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa bin Maryam tidak nangis Nabi Isa karena tidak Allah Subhanahu wa jaga. Kenapa? Li annallaha a'adahuma. Allah menjaga pada Nabi Isa dan pada ibunya Sayyidatuna Maryam dengan kalimat, mana kalimatnya? Wa inni u'ituha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dalam surat Al-Imran ayat 36 ya. Wa inni, kata Allah Subhanahu wa taala, u'ituha, aku menjaga kepada Maryam ibunya Nabi Isa, wa bika, dan kepada engkau. Wa dzurriyyataha, dan kepada keturunan engkau gitu ya. Allah menjaga kepada Siti Maryam dan juga menjaga kepada Rasul ya. Wa dzurriyyataha, dan keturunan Siti Maryam yaitu Nabi Isa dari apa? Minasyaitonir rajim, dari godaan setan, dari godaan iblis gitu. Wa in iblis jaa yutma'a lihat anak qawaqatuhu fil hijab. Nah, iblis itu menusuk bayi ketika bayi itu lahir. Maka aturan-aturan ya, ketika saat bayi lahir, wa minas sunnatil ma'mur biha, sunnah-sunnahnya, aturan-aturannya untuk mendidik anak yang soleh di saat dimulai dari masa anak tersebut lahir, usia bayi. Pertama apa yang dilakukan oleh sang ayahnya? Ayyudana fi udunil mauludil al-yumna, di azan pada telinga yang sebelah kanan. Wa yuqoma lis-shalat fi udunihil yusra, kemudian diikomatkan qomat seperti qomatnya mau melakukan salat pada telinga bayi tersebut yang sebelah kiri. Tujuannya untuk apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bukan tujuan untuk mengajak salat, bukan tujuannya, tapi tadhkiron lahu fil fitrah allati fatarallahu nas 'alaiha minat wahya at-tauhid. Yaitu mengingatkan kepada sang bayi tersebut, karena sang bayi tersebut bersih ya, fitrah bersih ya, yang telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan pada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan dengan cara melantunkan azan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan, dikarenakan bayi itu ketika lahir suci, tidak punya dosa, bayi suci. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih. Ya. Nah, di saat bersih maka tergantung kedua orang tuanya. Pak abawahu yahudanihi aw yunsoronihi aw yumajisanihi, itu tergantung pada kedua orang tuanya. Apakah orang tuanya itu akan menjadikan Yahudi pada anak tersebut, apakah akan menjadikan Nasrani, apakah akan menjadikan Majusi yang beribadah pada api ya. Maka sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim ya, jauhkan didikan Yahudi, jauhkan didikan Nasrani, jauhkan didikan Yahudi. Maka anak tersebut tadzkir, ingatkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa'akim wajhaka lidinil hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fa'akim wajhaka, maka madapkanlah wajahmu, badanmu, lilladzi hanifa, yaitu dini hanifa, pada agama Allah yang lurus, fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala mensucikan agama tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga telah mensucikan yang menganut agama tersebut, yaitu dari mulai masa bayi. Maka ajarkanlah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara ketika bayi lahir di adanan sebelah kanan dan qomat sebelah kiri. Kemudian wa minal amril muta'akkid ya, yang penting terhadap kedua orang tuanya, ayyufidul maulud, jaga maulud anak ini, min kulli syai'in yuhridu bihi an haddil fitrah. Jaga anak ini jangan sampai keluar dari batasan kesucian. Pas anak ini ketika dilahirkan itu suci ya,
Jangan sampai anak ini dikotoran, di pengaruh-pengaruh yang kotor. Dengan cara apa? Dengan cara wayusina tarbiyatahu, maka kedua orang tuanya memperbaiki tarbiyahnya, memperbaiki perkembangan anak tersebut. Wayajtahida fi dzalik, dan sungguh-sungguh memperhatikan memperbaiki tarbiyah ataupun peningkatan anak-anak tersebut. Di antaranya wayajtanibahul marati asu, jangan sampai anak tersebut mengkonsumsi makanan-makanan ataupun air susu yang buruk, air susu yang jelek. Ya, ataupun jangan sampai anak tersebut menghasilkan dari membeli air susu tersebut dari hasil-hasil yang haram. Nah, karena ini akan mempengaruhi kesucian. Dan ketika mempengaruhi kesucian, fa inna rodo yubaridu tiba. Karena air susu tersebut akan mempengaruhi karakter ataupun watak anak tersebut. Ini yang dinasihatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat didikan kedua orang tua terhadap anaknya, bukan hanya dididik dari usia dewasa saja, tetapi dididik dari usia kecil pun itu pendidikan ditanamkan. Di antaranya adalah berikan konsumsi makanan-makanan yang halal. Karena janji Rasulullah SAW, man akalal halal, barang siapa yang makan makanan yang halal atau jawarihu, maka jiwa raganya itu akan nurut. Saat mau tidak mau akan patuh, akan nurut. Ini pengaruh makanan kuat. Tapi sebaliknya, waman akalal haram, barang siapa yang makan haram, baik makan haram memang zatnya itu haram ataupun prosesnya jadi haram, asot jawarihu saat maka akan maksiat badannya, mau tidak mau. Ini belum tuntas ya tentang aturan-aturan untuk pendidikan orang tua kepada anak di saat di alam dunia ini. Walihima ayuklisa fi qalbi tajim masyairidin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sekelumit nasihat-nasihat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bukan hanya sekedar teori saja, akan tetapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kita untuk selalu mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah.